Di perusahaan ini, setiap anggota tim memiliki kebebasan atau keleluasaan untuk memilih cara dan metode bekerja mereka. Karena setiap anggota tim di dalam perusahaan ini, mereka memahami pekerjaan mereka bukanlah untuk diri mereka sendiri, tapi merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Sebelumnya saya orang yang cukup strict, penilaian saya clear, hitam dan putih, benar dan salah. Tapi sekarang saya merasa perubahan yang paling bisa saya rasakan, saya jauh lebih toleran terhadap problem. Bahwa problem itu ketika kita hadapi, yang perlu kita usahakan adalah bagaimana kita fokus kepada solusinya, bukan problemnya. Dimana ketika problem terjadi, kita tidak perlu melihat salah atau benar, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama. Dilema atau pilihan sulit yang saya hadapi saat bekerja biasanya terjadi ketika kebutuhan klien dan kebutuhan dari operasional itu berbenturan. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan tahu problemnya itu apa. Kemudian dari problemnya kita cari inti masalahnya, permasalahannya apa, kemudian kita seleksi apa saja yang bisa kita lakukan dan kemudian kita bisa ketemu dengan solusinya. Dan ketika solusi sudah ada, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mengkomunikasikannya secara terbuka terhadap pihak yang perlu melakukan action atas solusi tersebut. Yang saya rasakan, pimpinan-pimpinan di IC adalah orang-orang yang mau belajar. Mereka orang-orang yang mau memahami bagaimana sesuatu dapat dilakukan. Mau mendengar timnya, adil, dan mau mengenal timnya dengan tulus bagaimana kepribadian mereka, kehidupan mereka di luar dari pekerjaan. Di mana ketika timnya mendapatkan masalah atau terjadi problem di dalam suatu proyek atau pekerjaan, para pemimpin tim, leader-leader dan supervisor di perusahaan ini akan ikut turun untuk membantu, memberikan insight, bahkan fight untuk memberikan solusi dan improvement untuk kemajuan dari timnya. Yang utamanya adalah bagi seorang leader perlu untuk melakukan setting ekspektasi yang dikomunikasikan secara terbuka kepada timnya. Karena sering terjadi komunikasi yang tidak lancar atau kesalahpahaman antara leader dan timnya disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami ekspektasinya. Itulah sebabnya leader tidak hanya perlu mendengar dari timnya, tapi timnya juga perlu mengerti ekspektasi apa yang diharapkan dari leadernya atas performa pekerjaan dari timnya. Sebelum saya ada di perusahaan ini, saya dalam mencari pekerjaan adalah mencari pekerjaan yang dapat membuat diri saya berkembang. Namun setelah saya berada di perusahaan ini, saya belajar bahwa ketika kita bekerja, lebih dari berkembang untuk diri sendiri, pekerjaan kita bisa memberikan impact yang jauh lebih besar untuk orang lain. Bahkan satu ketika saya datang ke sekolah, saya berbicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah ini menyampaikan bahwa banyak siswa-siswa mereka yang sebelumnya tidak bisa membayar biaya sekolah, biaya SPP, ketika selesai mengikuti program ini, sudah bekerja, mereka melunasi semua SPP-nya. Dari sini saya menyadari bahwa apa yang saya kerjakan ternyata memberikan impact bagi orang lain. Di dalam perusahaan ini, proses rekrutmennya diutamakan 80%-nya adalah personality dan karakter, kemudian sisanya baru kemampuan atau kompetensi. Saya di awal tidak memahami kenapa ini perlu dilakukan seperti ini. Karena saya orang yang tumbuh di dalam operasional, saya mengutamakan kompetensi dibandingkan faktor lainnya di dalam bekerja. Namun, seiring berjalan waktu, saya sadar bahwa performance seseorang tidak ditentukan dari kompetensi yang dia ketahui atau yang dia miliki, tapi itu dari karakter dan personality orang tersebut.
bahwa jika orang tersebut memiliki personality dan karakter untuk bertumbuh dan berkembang, walaupun dia tidak memiliki kemampuan atau kompetensinya, dia akan mau belajar. Sedangkan sebaliknya, jika memiliki kompetensi tetapi tidak memiliki dua faktor lainnya, justru akan memberikan tambahan problem di dalam tim itu sendiri. Karena orang ini hanya berpatokan kepada kompetensinya sendiri, tapi tidak mau berkembang ke arah yang lain.